Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi jujur bermuamalah dalam hadis oleh Aning Suryani SAG. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran ini. Pertama, siswa dapat menyimpulkan isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam bermuamalah dengan tepat. Siswa dapat memberikan argumentasi isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam bermuamalah dengan benar. Kemudian, siswa dapat membongkar hampalan hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam bermuamalah dengan tepat. 4. Siswa dapat merangkaikan kembali hafalan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam bermuamalah dengan benar. Kemudian yang kelima, siswa dapat merumuskan hasil analisis hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam bermuamalah dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat mempresentasikan hasil analisis hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam bermuamalah dengan tepat. Berikut ini hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maksarut tujar, innakum qad wallaitum amron halakat fihil umamu as-salifatul mikyalu wal mizanu. Rawahu Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Isi kandungan hadis Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak, rakus, ingin mendapat keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Para pebisnis mendapat peringatan ini karena pada umumnya mereka menginginkan keuntungan besar dengan berbagai cara, terutama pada pelaku bisnis online sekarang ini, karena penjual dan pembeli tidak ketemu langsung. Selain kecurangan dalam hal takaran dan timbangan, banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pebisnis saat ini, seperti saat transaksi online. Ada penjual mengobrol janji, ketika dana telah ditransfer, barang tak kunjung datang. Ada juga penjual yang mengelabuhi pembeli dengan gambar, foto atau tulisan yang tidak sesuai kenyataan dan hanya ingin menarik pelanggan sehingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian pembeli. Maka dari itu, jadilah pelaku bisnis online yang jujur dan berkata apa adanya. Begitu pula bagi pembeli, harus jeli dalam memilah barang dagangan. Harus paham kualitas barangnya dan mengenal penjualnya sehingga tidak akan tertipu dalam bertransaksi. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. An Hasan ibnu Ali qala hafidtu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa inna syidqa tuma'ninatun wa innal kadiba ribatun. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an adalah pada hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta, curang membawa kita kepada keraguan. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran meliputi 1. Kejujuran berucap. 2. Kejujuran berbuat. 3. Kejujuran bermuamalat. 4. Kejujuran bertekad. 5. Kejujuran berniat. 6. Kejujuran berjanji. Konsep jujur dalam muamalah. Kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk jujur dan bergaul dengan orang-orang jujur agar kita terbiasa jujur. Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia agar bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Ada dua aspek muamalah, yaitu adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah menyangkut adab atau akhlak, seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan sebagainya. Sedangkan aspek madaniyah berhubungan dengan kebendaan, seperti halal, haram, syubhat, kemudaratan, dan lainnya. Muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terwujudnya masyarakat yang rukun dan tentram. Jujur dalam muamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Contoh kejujuran dalam muamalah antara lain: 1. Tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. 2. Siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai fakta dan kebenaran. 3. Melapor pada RT dan RW saat menjadi warga di lingkungan baru. 4. Tidak berbohong dan membuat-buat alasan bila berhalangan hadir. 5. Menjaga nama baik tetangga, apalagi sesama saudara muslim. 6. Mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. 7. Jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang. 8. Tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Jujur dan amanah dalam perdagangan adalah memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad perjanjian yang ditawarkan. Tidak menyembunyikan cacat, kekurangan, keburukan, mengurangi atau menambah takaran atau timbangan, ataupun manipulasi data jika ada pada barang atau akad yang akan ditawarkan. Demikian pembahasan materi pada kali ini. Mudah-mudahan penjabaran materi jujur bermuamalah dalam hadis ini bisa bermanfaat. Dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.